Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pelajaran IPS kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Sumber daya alam terbesar Brunei Darussalam adalah minyak dan gas bumi. Selain itu, Brunei juga memiliki industri lokal, yaitu industri kain tenun dan logam. Selain sumber daya alam gas bumi, Brunei Darussalam mempunyai usaha pertanian, di antaranya berupa padi, kelapa, lada, buah-buahan. 2. Negara Filipina. Sumber daya alam Filipina. Yang pertama, tanaman yang dibudidayakan di Filipina meliputi padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan ketela pohon. 2. Selain sumber daya alam berupa tanaman, Filipina juga mempunyai sumber daya alam berupa hasil tambang, di antaranya emas, perak, tembaga, dan biji besi. 3. Negara Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris atau pertanian. Sumber daya alam negara Indonesia yang pertama dari hasil pertanian berupa padi, jagung, buah-buahan, juga sayuran. Kedua, dari hasil perkebunan berupa kelapa sawit, kopi, karet, cengkeh, dan kelapa. Dari hasil hutan ada kayu dan rotan. Dari hasil tambang ada minyak gas bumi, batu bara, biji besi, emas, perak, tembaga, serta timah. 4. Negara Kamboja. Jenis sumber daya alam Kamboja, di antaranya produk pertanian yang terbesar di Kamboja ada di daerah Sungai Mekong, seperti padi, karet, umbi-umbian, jagung, buncis, dan tembakau. 5. Negara Laos. Jenis sumber daya alam Laos diantaranya berupa tumbuh-tumbuhan, ada padi, jagung, tembakau, kapas kopi, dan buah jeruk. Dari hasil tambang ada gipsum, timah, seng, batu bara, dan biji besi. 6. Negara Malaysia. Malaysia merupakan penghasil karet alam terbesar di dunia. Hasil pertanian negara Malaysia lainnya ada teh, tembakau, kelapa, dan lada. Hasil pertambangan utama diantaranya ada timah, besi, minyak, dan gas bumi, serta batu bara. 7. Negara Myanmar. Perekonomian Myanmar masih mengandalkan produk pangan. Jenis sumber daya alam negara Myanmar yang pertama dari hasil pertanian berupa padi, teh, tebu, sayuran, gandum, kapas, dan wijen. Dari hasil tambang ada minyak dan gas bumi, serta timah, seng, dan batu bara. Berikutnya, negara Singapura. Singapura merupakan negara industri modern, menghasilkan beberapa macam barang seperti hasil penyulingan minyak, tekstil baja, elektronik, dan lain-lain. Selain perdagangan dan industri, Singapura juga menjadi induk bank bagi negara-negara lain. Jenis sumber daya alam Singapura. Singapura merupakan negara industri dan perdagangan terbesar di Asia Tenggara, tetapi miskin akan sumber daya alam, sehingga
harus mengimpor dari negara lain. Terdapat beberapa jenis industri, seperti industri pengolahan karet dan timah, industri pengolahan minyak yang didirikan di wilayah Jurong, yang dikenal dengan nama industri estate. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Sumber daya alam terbesar Brunei Darussalam adalah minyak dan gas bumi. Selain itu, Brunei juga memiliki industri lokal, yaitu industri kain tenun dan logam. Selain sumber daya alam gas bumi, Brunei Darussalam mempunyai usaha pertanian, di antaranya berupa padi, kelapa, lada, buah-buahan. 2. Negara Filipina. Sumber daya alam Filipina. Yang ketiga, negara Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris atau pertanian. Sumber daya alam negara Indonesia yang pertama dari hasil pertanian berupa padi, jagung, buah-buahan, juga sayuran. Kedua, dari hasil perkebunan berupa kelapa sawit, kopi, karet, cengkeh, dan kelapa. Dari hasil hutan ada kayu dan rotan. Dari hasil tambang ada minyak gas bumi, batu bara, biji besi, emas, perak, tembaga. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa negara-negara ASEAN mempunyai banyak sekali potensi sumber daya alam, baik dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, dan hasil tambang. Semua hasil sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang ada di negara tersebut. Bahkan juga bisa untuk memenuhi kebutuhan negara lain melalui perdagangan antar negara. Untuk pembelajaran kita hari ini, cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.